kita bisa bayangkan kan. Berarti nanti ada tanah-tanah yang hanya dikuasai oleh masyarakat itu hanya berapa persennya. Ternyata benar, di Kaltara tambak-tambak itu ternyata absente hampir semuanya. Nah ini menjadi permasalahan juga ketika kita menggunakan program secara padat karya, artinya memaksimalkan masyarakat desa. Nah setelah kita kulik juga masyarakat desa tersebut sukunya beda. Nah, ini akan menjadi permasalahan juga sebenarnya. Nah, mungkin dengan data-data seperti ini bisa kita kolaborasi ataupun mungkin ada solusi bagaimana sih sebenarnya penanganan tanah-tanah absente tersebut. Karena kedepannya untuk pembangunan desa juga harus memerlukan warga lokal. Ya. Sedangkan kita mengetahui bahwa pemilik tanah absente ini tadi sudah dijelaskan banyak sekali dari beberapa suku. Nah, ini menjadi kendala juga. Sampai sekarang pun menurut masyarakat lokal ataupun menurut pemilik tambak itu dia punya hak. Ya. Nah ini apakah ketika kita benturkan dengan aturan yang hanya memiliki 15 sampai dengan 20 hektar, benar kemarin kita juga cek juga itu ternyata ada yang satu orang itu hampir memiliki 20 sampai dengan 200 hektar yang pada waktu itu kita ingin membentuk Pokmas karena kegiatan kami berbasiskan masyarakat, kita kesulitan dalam hal tersebut. Nah ini sehingga data-data yang absente dan lain sebagainya ini memang sangat penting sekali dan bagaimana ke depannya itu seperti apa. Nah itu juga menjadi perhatian juga. Itu Pak mungkin sedikit informasi juga dan saya sangat terima kasih Bu tadi informasinya sangat banyak sekali dan ternyata setelah kita cek juga ternyata itu permasalahannya tanah-tanah absente salah satu penghalang juga untuk percepatan rehabilitasi mangrove mungkin seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agung atas pertanyaannya. Memang tahun ini ada ya Pak ya yang program mangrove ya. Dan itu di 12 kantor pertanahan di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Jadi mungkin memang permasalahannya akan sama. Mungkin Ibu Iya bisa memberi wawasan deh. Ya, terima kasih Pak Agung. Tadi yang terkait dengan tambak ya. Jadi sejarahnya terkait tambak di Sajo Hilir kenapa kok bisa dikuasai oleh orang-orang Tarakan. Jadi pemilik tambak itu hampir semuanya orang Tarakan ya, orang Cina Tarakan. Karena di awal pendatang desa Sajo Hilir itu adalah orang-orang suku Bugis. Jadi tidak di 8 desa lokasi penelitian kami itu tidak ada orang Dayak ataupun orang Kutai yang merupakan warga lokal. Jadi semuanya rata-rata pendatang. Yang di Sajo Hilir di awal karena lahannya cukup luas, potensi untuk tambak. Jadi warga awalnya bekerja sama dengan orang Tarakan, pemilik modal. Jadi orang Sajo Hilir yang punya lahan, terus yang membuka tambaknya orang Tarakan. Tapi seiring perkembangan waktu karena ada kebutuhan ekonomi dan lain-lain juga dari segi keamanan karena menurut responden kami yang juga pemilik tambak, awalnya dia punya tambak itu 20 hektar. Dijaga oleh saudaranya. Saat mau panen dirampok itu sampai ini ya, perampokan dengan kekerasan, jadi dibunuh ya. Itu kejadiannya sampai 2 kali. Akhirnya karena dia seperti trauma ada kejadian seperti itu, ya sudah tambaknya 20 hektar itu dijual ke orang Tarakan. Yang orang Cina itu ya karena mereka juga pemilik modal dari segi keamanan mereka lebih terjamin. Nah, seperti itu dan akhirnya sampai saat ini pemilik-pemilik tambak itu juga tidak ada yang melibatkan warga lokal dari desa Sajo Hilir, mereka banyak melibatkan malah orang pendatang dari Nusa Tenggara untuk menjaga. Kalau yang tambaknya luas tadi ya memang melibatkan ini ya aparat untuk menjaga. Seperti itu karena omsetnya kan cukup besar ya. Itu dari sejarahnya terkait tambak di Sajo Hilir kenapa banyak dimiliki oleh orang luar. Kalau yang di lainnya lagi yang terkait tanah absenti juga memang ujung-ujungnya modal ya. Siapa yang modalnya besar seperti di Tanjung Batu itu di Kampung Tanjung Batu itu kebun sawit itu ada orang TKI dari Malaysia itu yang sekali membeli itu
10 hektar. Jadi banyak kebun sawit itu pemiliknya bukan warga situ, tapi orang-orang dari luar ya. Jadi TKI Malaysia yang asalnya dari Sulawesi, karena kebanyakan di sana kan orang Sulawesi. Nah, seperti itu. Itu tidak hanya di Tanjung Batu, di kampung Batu-Batu itu juga demikian. Jadi sampai ada konflik dengan desa sebelah, dengan desa Kasai, karena yang membuka kebun sawit itu bukan warga Batu-Batu, tapi mereka pendatang. Jadi TKI Malaysia yang dideportasi menempati wilayah Batu-Batu, kemudian mereka membuka kebun sawit itu. Jadi akhirnya sampai luas ya, cukup luas kebun sawitnya, tapi tidak ada satupun yang punya orang kampung Batu-Batu. Seperti itu. Itu sejarahnya kenapa kok sampai banyak tanah absenti di sana. Agak beda lagi dengan di Marahalok kasusnya. Di Marahalok yang punya 30 hektar tadi, itu dia awalnya memang aslinya orang Marahalok, tapi kemudian pindah ke Samarinda ya, karena dia juga termasuk ini ya, salah satu politisi. Nah, pindah ya tanahnya di Marahalok masih tetap ada, seperti itu. Dan beberapa belum dimanfaatkan untuk kebun sawit, jadi masih lahan semak belukar seperti itu saja. Itu sejarahnya yang tanah-tanah absenti yang ada di Kalimantan Timur maupun di Kalimantan Utara. Yang disayangkan ya itu tadi, di Sajo Hilir juga ada kawasan yang masih berupa mangrove, itu statusnya K1. Hanya saja saya kemarin dapat foto, sempat memotret, ya masih berupa mangrove yang nipah-nipah itu ya, itu statusnya K1 karena kami keliling itu didampingi oleh perangkat desa. Jadi mereka juga menjelaskan, ini Bu yang statusnya K1, ini yang punyanya orang Tarakan yang sudah bersertifikat. Jadi mereka ada kanal-kanal sendiri ya untuk transportasinya mereka, seperti itu. Demikian Pak Agung, sedikit penjelasan Ibu Iya, tapi mungkin kami memberikan waktu kepada Ibu Ses, Ibu Fitri jika ingin memberikan masukan atau ini. Ibu, dari penutup siap. Dari Pak Willem ada? Oke, mungkin penanya lain. Oh Pak Marwan silakan. Oh atau Pak Marwan yang pojok dulu ya, yang dari eksternal dulu. Mohon disebutkan nama dan lembaganya ya Pak. Ya, terima kasih. Saya Ahmad Moni, asal lembaga sama seperti Pak Agung dari Badan Restorasi Gambut Mangrove. Saya ingin mendetailkan saja kasus dari apa yang disampaikan oleh Mas Agung tadi. Kebetulan kami dari Kedeputian 3 itu langsung berhadapan dengan para pihak yang terlibat dalam kegiatan-kegiatan restorasi gambut maupun rehabilitasi mangrove melalui satu proses yang disebut dengan Padiatapa, FVIC gitu. Nah, kami menemukan beberapa hal yang berkaitan dengan agraria, terutama topik yang kita bahas hari ini. Misalnya ada kasus ketika kami melakukan Padiatapa, kami berhadapan dengan satu lokasi yang itu sudah tidak digunakan oleh masyarakat puluhan tahun. Bahkan bisa sampai 30-40 tahun. Karena kejadian dulu lokasi itu bekas perkebunan kelapa, tapi karena instruksi dan ekspansi air laut masuk ke wilayah itu sekarang ditinggalkan karena sudah tidak produktif untuk digunakan. Apa yang terjadi kemudian, formasi itu vegetasinya muncul secara alamiah, menjadi hutan mangrove alami, ada nipah, ada semak belukar. Dan memang pemiliknya itu tidak punya modal lagi untuk bisa masuk ke situ. Nah sekarang masuk untuk target rehabilitasi mangrove. Pertanyaannya, status tanah seperti itu apakah bisa diambil alih oleh negara? Dalam hal ini misalnya ketika pemerintah desa mengatakan, bisa nggak kami daftarkan wilayah itu, lokasi itu sebagai milik desa. Sehingga kami bisa membuat proyeksi-proyeksi perencanaan untuk kepentingan lingkungan, pemanfaatan dan sebagainya. Karena ini kan sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi oleh orang yang mengklaim sebagai pemilik lahan itu.
Apakah klaimnya itu karena dia juga memiliki sertifikat, sudah didaftarkan atau belum, itu kita belum kaji sampai ke situ. Tapi yang jelas tanah itu sudah nganggur sekian tahun. Tapi kemudian akan ditanami. Masalahnya kemudian kalau sudah ditanami, lalu suatu saat dia ingin gunakan atau dia ingin alihkan, misalnya ke orang tertentu atau ke pihak ketiga yang memiliki modal, itu kan nanti mengancam keberlanjutan dari tanaman-tanaman mangrove yang sudah kita tanam. Mungkin misalnya 5 atau 10 tahun kemudian ada investor atau ada orang yang ingin masuk ke situ lalu ingin mengakuisisi lahan itu. Ini ke depannya nanti seperti apa. Kemudian ada juga kasus misalnya tanah ketika dia tapa pemiliknya nggak ada dan sudah tidak diusahakan di atas 10 tahun, 10-15 tahun, orangnya bukan orang situ, lalu sekarang misalnya lagi TKI di luar negeri di Malaysia, tapi pemerintah desa mempersilahkan kami untuk menjadikan sebagai lokasi restorasi gambut atau rehabilitasi mangrove ditanami dengan jaminan dari pemerintah desa. Ini contoh kasus yang hampir sama juga. Nah, ini dilematis sebenarnya. Kami ditargetkan untuk mencapai luasan, lalu kemudian harus mengakuisisi tempat itu. Tapi masa depan tanaman yang ditanami itu seperti apa nanti dari perspektif agraria gitu. Terima kasih, Mas. Terima kasih Pak Ahmad Munif atas pertanyaannya. Jadi kami coba ini ya Pak, meringkaskan pertanyaan Bapak. Sebenarnya kalau secara konsep itu ada 2 konsep Pak, tanah terlantar dan tanah absente. Jadi tim peneliti Universitas Muhammad Warman ini meneliti tentang absentenya, makanya yang tanah terlantar itu mungkin isu yang berbeda. Tapi kami serahkan ke Bu Uya untuk menjelaskan. Ya, terima kasih. Pak Ahmad ya dari BRGM, ini sebetulnya kalau kasus yang seperti ini kita temui di penelitian tahun 2020 ya di Kabupaten Kutai Kartanegara di Kalimantan Timur. Jadi kalau kebiasaannya suku Dayak itu membuka lahan, kemudian dimanfaatkan. Setelah itu, setelah produksinya berkurang, mereka pindah lagi membuka lahan yang lain lagi. Tetapi lahan yang sudah dibuka itu diklaim menjadi miliknya mereka. Ada kasus tanah yang sudah dibuka oleh orang suku Dayak ini dimanfaatkan oleh orang suku Jawa. Itu konfliknya sejak 2006 sampai saat ini belum selesai. Sudah sampai ke kantor pertanahan kabupaten juga, tapi belum ada titik terangnya. Itu yang terkait dengan budaya tadi ya. Khawatirnya nanti ujung-ujungnya ada yang mengklaim. Nah, kalau penelitian kita yang terkait dengan tanah absenti ini tujuannya adalah untuk menghindari tanah terlantar tadi. Itu fokus kami ya. Makanya tadi meskipun itu tanah absenti, tapi ternyata dikelola dengan baik oleh pemiliknya, tidak menjadi tanah terlantar meskipun ada beberapa yang menjadi tanah terlantar. Nah, ini sehingga kami memberikan rekomendasi untuk peninjauan kembali Undang-Undang PPRA ya yang tahun 1960 itu. Termasuk mungkin tanah absenti yang terlantar tidak dikelola oleh pemiliknya, bisa diredistribusikan ke warga yang tidak memiliki tanah. Nah, sebetulnya rendahnya pengetahuan warga juga ada manfaatnya. Nanti kalau mereka tahu, oh tanah absenti itu tidak boleh, harus dikelola termasuk didistribusikan ke warga. Nah, kalau warga sampai tahu, khawatirnya juga bisa menimbulkan konflik. Nah, seperti itu. Oke, terima kasih Bu Uya, Pak Ahmad. Jadi mungkin bisa dapat wawasan ya Pak. Memang ada 2 konsep di sini. Kalau dari kasus Bapak ada yang absente sama yang tanah terlantar. Nah, kalau tanah terlantar mau aturan undang-undang bisa diambil negara, tapi kan potensi konfliknya tinggi ya, masih ada peluang karena budaya masyarakat sana ladang berpindah gitu kan. Oke, ada pertanyaan lain mungkin? Pak Marwan, oke silakan Pak Marwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Ibu Ses, Bapak William, dan
para hadirin hadirat semua. Saya mencoba memahami apa yang menjadi materi dalam kajian kerentanan sosial tanah absente dan dampak pergeseran batas tanah negara. Melihat tema di atas, kita peroleh bahwa kita mencoba menguraikan tentang tanah absente, walaupun di dalam uraiannya tadi terdapat multiple effect terhadap penelitian ini dengan ditemukannya indikasi-indikasi adanya kerentanan-kerentanan, khususnya adanya tumpang tindih penguasaan, adanya penguasaan hutan lindung dan kawasan dan lain sebagainya. Namun kembali kepada tanah absente, tadi di dalam penelitian ini kami belum dapat memahami istilah absente itu sendiri. Karena apa? Karena di dalam tanah absente tidak jelas jarak yang disebut dengan absente. Apakah perbedaan kelurahan penguasaan tanah itu disebut absente? Apakah perbedaan kabupaten itu disebut absente? Apakah perbedaan provinsi itu absente? Tapi yang pasti, yang bukan warga negara Indonesia itu bukan absente. Ya memang tidak bisa menguasai tanah di wilayah Republik Indonesia. Nah untuk itu, dalam konteks ini kami belum menemukan standar untuk dikatakan absente dalam penelitian ini. Untuk itu kami mohon penjelasan dari tim peneliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Marwan atas pertanyaannya. Jadi sedikit masuk ke konsep ya bakunya. Nah, silakan Ibu Iya. Terima kasih Pak Marwan. Pertanyaannya yang terkait dengan tanah absenti yang kami kaji di penelitian tahun 2022 kemarin itu adalah tanah pertanian, tapi tanah pertanian secara umum ya. Jadi meliputi perkebunan, kemudian tambak itu juga masuk dalam absenti. Kemudian kenapa disebut absenti sendiri? Itu sebetulnya kalau misalkan lokasi tanah berbatasan dengan kecamatan, berbeda kecamatan dengan pemiliknya, tapi masih berbatasan langsung, itu belum dikatakan absenti. Jadi kalau misalkan dalam satu kabupaten, tapi antara lokasi tanah dengan alamat pemiliknya itu tidak berbatasan langsung, ya itu disebut absenti. Seperti itu. Jadi kalau misalkan tadi lahannya di Sajau Hilir, kemudian Kabupaten Bulungan, pemiliknya orang Tarakan, ini kan sudah beda kabupaten, jadi kami sebutnya absenti, seperti itu. Itu yang terkait dengan konsep absenti yang kami gunakan di penelitian ini. Jadi kalau rumah pekarangan itu tidak termasuk di absenti. Kalau di undang-undang pengertian absentinya itu hanya pertanian sawah ya, tapi setelah saya baca penjelasannya itu lahan pertanian, penjelasannya apa saja termasuk perkebunan, tambak itu merupakan lahan pertanian. Itu Pak. Jadi kami menggunakan pengertian lahan pertanian secara umum. Demikian Pak Mawar, ada diskusi lanjut? Silakan. Terima kasih Bu. Berkaitan dengan hal ini, kenapa kita harus tanyakan? Karena ini sangat berpengaruh pada percepatan kegiatan PTS LPM ini. Yang keluarannya atau produknya adalah pemetaan. Nah kalau hal ini belum mendapatkan ketegasan berdasarkan ketentuan aturan, banyak tanah-tanah yang absente karena perbedaan kecamatan. Contoh, saya pemilik tanah di Jakarta Selatan. Punya tanah pertanian yang adanya di Jakarta Timur.
berapa kecamatan yang harus dilewati itu. Padahal di era sekarang ini 2 jam 3 jam udah sampai loh ke situ. Karena kenapa ini histori absenti ini muncul? Karena banyaknya lahan-lahan yang tidak dapat dipergunakan karena jarak yang jauh. Nah, untuk yang saat sekarang ini bagaimana untuk percepatan ini? Ini yang perlu kita pikirkan bersama sebagai masukan dalam menentukan regulasi berikutnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Marwan atas tambahannya. Memang itulah yang kami tadi kasih overview di awal. Jadi secara konsep tanah absente ini sudah 50 tahun konsepnya. Jadi Indonesia juga sudah lebih maju, ya toh, seperti Pak Mar gambarin. Ya kalau Jakarta Timur, Bekasi mungkin 2-3 jam. Tapi kalau Kalimantan kayak di Kutai Timur, satu desa, satu kecamatan bisa 12 jam gitu. Jadi memang itu. Jadi mungkin masukan saja ya. Tapi kalau Ibu mau menanggapi silahkan. Tapi tadi kami melihat Pak Agung sepertinya mau nambah ya. Silakan Pak. Baik, mungkin nambah saja Pak. Setelah ini kan mungkin kasus absente ini pasti banyak sekali, apalagi dengan jumlah penduduk yang dengan kepadatan yang sangat kurang tadi Pak. Nah, ini apakah nanti ke depannya nih Pak, terkait dengan peraturan yang akan dibikin misalnya sebagai masukan, apakah nanti ada kayak seperti retribusi gitu? Karena ini akan menjadi suatu, karena kan kalau kita melihat di beberapa desa itu, kalau dari segi sumber daya alam ataupun dari tanahnya itu kan besar luas, tapi ternyata di desa tersebut masih terkategori desa miskin. Nah, apakah nanti ada seperti retribusi kalau misalnya sudah dikuasai oleh seorang dari kabupaten lain gitu kan? Seperti misalnya kita ambil contoh di salah satu di Desa Nunukan, misalnya kan dia luas tanahnya dimiliki oleh satu orang itu misalnya 200 hektar. Nah, jika dia tidak melakukan restribusi yang akan dikelola oleh desa, gitu kan, otomatis desa tersebut tetap akan tetap di bawah garis kemiskinan. Apakah nanti akan win-win solusinya akan seperti itu atau tidak gitu? Kalau tidak kan nanti akan terjadi absente ini akan semakin banyak gitu. Itu mungkin usulan atau apalah dari kami. Terima kasih Pak Agung atas usulan dan masukannya. Memang isunya ini sangat menarik ya Bu, khususnya untuk Kaltim Kaltara Pak. Karena memang apalagi kalau kita bicara Kalimantan Utara, kan ada 4-5 kabupaten tuh ada satu kawasan namanya Delta Kayan Sebakung. Nah ini kemarin Kementerian Kehutanan menyusun dengan Bapeda kan menyusun rencana strategisnya itu dengan GIZ ya kan. Nah itu dia. Dan itu kemungkinan besarnya yang lokasi mangrove gitu kan. Jadi memang masalah tenurial itu menjadi persoalan dan itu sebenarnya kalau menurut kami itu sudah di luar dari tim peneliti ya. Tapi paling tidak ini menjadi masukan buat kita semua untuk ini kan prioritas nasional sebenarnya. Indonesia punya target untuk NDC 29 dan 41% kan. Nah itu dia. Jadi blue carbon itu isu yang sangat ini kontributornya mangrove gitu nah. Tapi mungkin menurut kami itu sudah di luar mungkin masukan untuk peneliti tapi mungkin sudah terlalu di luar. Tapi ini menjadi masukan kita bersama untuk menggambarkan bahwa seperti BRGM mau masuk ke 12 kantor pertanahan di Kaltim Kaltara, persoalannya pasti ini nanti. Dan itu harus ada terobosan kebijakan baik dari pemerintah daerah, pemerintah provinsi dan kantor pertanahan kan mungkin seperti itu atau kementerian yang lebih luas gitu Pak. Jadi seperti itu Pak ya. Barangkali ada pertanyaan lain? Oh boleh Pak, silakan. Terima kasih. Saya ingin menambahkan pengertian absente tanah dari perspektif hukum adat. Jadi sebetulnya masalah absente tanah ini sudah diatur dalam hukum adat. Yaitu dalam hukum adat ada larangan pengasingan tanah. Nah jadi kalau menyambut pertanyaan Bapak tadi, batas mana absente tanah itu? Kalau dalam hukum adat, absente tanah itu batasannya adalah
masyarakat hukum adat A dengan masyarakat hukum adat B. Jadi dalam hukum adat itu subjek hak ulayat itu adalah persekutuan hukum masyarakat adat, anggota masyarakat adat, orang luar masyarakat adat. Nah, larangan pengasingan tanah itu orang luar tidak boleh punya tanah di dalam masyarakat adat. Jadi masyarakat adat itu kalau di Sumsel itu marga bisa ukuran besar masyarakat itu bisa 1 kecamatan untuk ukuran sekarang. Tapi ini kecamatan di Sumsel, bukan kecamatan di Jawa. Nah, jadi 1 kecamatan itu bisa satu marga, 1 masyarakat adat. Bisa juga 2 masyarakat adat, bisa 3. Nah, jadi absente itu tadi antara orang masyarakat adat ini dengan orang masyarakat adat luar. Itu saja. Jadi sebetulnya tidak terlalu jauh. Nah, filosofinya adanya larangan pengasingan tanah ini seperti yang disampaikan oleh Pak Dirjen tadi. Pertama, ini terkait dikhawatirkan tanah itu akan terlantar karena orangnya tidak di tempat itu. Yang kedua, kalau dalam hukum adat bahwa yang boleh punya hak milik adat atas tanah itu hanya warga masyarakat adat sendiri saja. Orang luar tidak boleh punya hak milik atas tanah adat di lingkungan masyarakat adatnya. Orang luar boleh menggunakan tanah masyarakat adat sebatas penggunaan untuk misalnya kebun yang 1 kali panen saja. Tidak boleh digunakan untuk kebun misalnya tumbuh-tumbuhan, mangga, tidak boleh. Jadi untuk 1 kali panen saja, dan itu ada syarat-syaratnya. Demikian, terima kasih. Terima kasih Pak dari Universitas Mula Warman. Untuk pertanyaan Pak Agung itu barangkali dari Kementerian ATR BPN ada yang akan merespon terkait dengan terunirle atau nanti mungkin Ibu Ses bisa di akhir ya Pak Agung bisa memberikan arahan. Ada pertanyaan lain tapi sepertinya kita terbatas dengan waktu ya. Mungkin jika ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau secara tertulis nanti Ibu Iya bisa merespon dan kami serahkan waktunya karena waktunya sudah cukup, kami serahkan ke Pak Widyo untuk dilanjutkan. Terima kasih Pak Widyo. Baik, terima kasih Pak Jamil. Aplaus dulu dong untuk Universitas Mula Warman. Luar biasa sekali presentasi. Jadi ini menuju puncak acara Bapak Ibu semuanya, puncak acara ya betul. Sebelum kita ini beranjak dari tempat ini dan mengakhiri acara hari ini terkait dengan diseminasi kajian kerentanan sosial dalam program percepatan reforma agraria. Saya berharap memohon Ibu Sekretariat Direktorat Jenderal SPPR yang juga selaku Direktur Unit Manajemen Kegiatan Program Percepatan Reforma Agraria, Ibu Fitriani Hasibuan untuk bisa memberikan sedikit kesimpulan dan menutup kegiatan pada kita pada siang hari ini. Waktu dan tempat ke Ibu Direktur PMU kami persilakan. Terima kasih. Terima kasih, Mas Wid, Bapak Ibu yang kami hormati, Mr. Willem, Bapak Ibu dari Universitas Muhammadiyah maupun Mula Warman dari Palembang dan dari Kalimantan Timur ya, Kalitim hari ini. Pertama-tama tentu kami ucapkan terima kasih atas paparan yang tadi telah disampaikan. Sangat menarik sekali. Sebenarnya memang permasalahan ini terus kami dari BPN terus kami masih dalam proses ya untuk mencarikan solusi. Tadi ada 2 ya yang menonjol itu dari Muhammadiyah terkait dengan tanah adat, tanah ulayat dari masyarakat adat di sana. Tentu dengan berbagai variasinya, tadi ada matriarkat, patriarkat, tapi itu juga menunjukkan bahwa
ada matriarkat, masalah kesetaraan gender juga sudah disinggung di situ ya. Sebenarnya kita itu di Indonesia itu Mr. William tidak meninggalkan kaum wanita. Tadi buktinya kan juga di adat dari yang paling rendah pun sudah memberikan kuasa penuh kepada kaum wanita sebagai penerima, sebagai kuasa daripada untuk tanah-tanah leluhur tadi. Demikian juga tadi dari tanah absente yang telah dikupas oleh Bapak Ibu dari Universitas Mula Warman. Memang untuk tanah absente ini sepertinya belum ada lompatan yang sangat penting kalau saya melihat setelah Undang UPA 1960, di mana kita itu, saya sebagai pelaksana juga di kantor pertanahan, itu kita menyatakan karena SMT. Tapi pengawasannya, jangankan di luar Jawa, di dalam Jawa aja seperti di desa-desa di Jawa Barat lah contohnya ya. Jawa Barat tuh yang masih seputaran Kerawang, Purwakarta, itu banyak sekali ditemukan. Dan karena ini tidak diawasi, tidak diperhatikan, memang terjadi di situ penyelewengan karena tidak ada juga punishment yang diberikan apabila itu dilakukan pelanggaran terhadap tanah absente itu kepemilikan. Jadi ini meninggalkan banyak PR. Namun memang kita juga terkait dengan kepemilikan dan pemanfaatan tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Dirjen ini sangat tipis ya ini ya urusannya, sehingga sebenarnya bagi kita kalau kami kemari itu berpikiran kita sebenarnya harus lebih penting itu pemanfaatan ya, karena kita lihat banyak sekali tanah-tanah itu yang terlantar saat ini. Salah satu sumbernya tadi ini spekulasi untuk memperoleh tanah absente ini tanpa ada lakukan. Ini muncul sebenarnya memang sudah ada juga aturan tanah terlantar, tapi ini perlulah penajaman dari setiap seksi bagian maupun kedirjenan. Saya di sini rasanya mengundang tadi kita mengundang ya Mbak Puspa dari Kehutanan ya, tapi hadir enggak di sini? Enggak ada. Padahal banyak sekali sepertinya ke sana ya tadi arahnya juga ya. Nah, tapi enggak masalah lah, ini kan tahap awal. Yang paling penting, pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah melakukan kajian kerentanan, terutama di daerah-daerah yang di luar Jawa yang sangat menarik. Tapi kita harapkan ini tidak berhenti di sini. Ini menjadi untuk dapat didorong sehingga tidak hanya sebagai menjadi laporan-laporan, tapi nanti kita akan, mungkin tadi saya bicara ke Mr. William ya, ini mendorong pengambil keputusan kebijakan ini agar ini sebagai bahan untuk pengambilan pembuatan aturan yang lebih lanjut atau penyelesaian tadi tanah-tanah. Memang sebenarnya di sini ada dari Pak Setio dari PHP ya, sudah juga melakukan penelitian tentang tanah ulayat. Nanti mungkin kita akan ada ya FGD lagi ya. Nanti kita akan pertajam Pak untuk masalah tanah ulayat ini bagaimana. Dan ini rasanya kurang komplit Mbak Puspa. Kita tidak mengundang dari UGM yang selama ini banyak Pak Ricardo. Pak Ricardo ada ya? Saya tidak mendengar suara Pak Ricardo. Biasanya Pak Ricardo tuh dia kalau sudah nyinggung tanah ulayat langsung tampil. Halo Pak Ricardo. Nggak ada. Ya Pak Ricardo. Nah ini mungkin sekarang isu yang hari ini kita angkat banyak ya. Tapi saya harapkan ke depan itu isu itu kita pilih satu-satu, mungkin khusus untuk tanah absente atau tanah ulayat. Tidak cukup hanya, ini kan hanya pemaparan doang ya, tidak lebih lanjut. Dan benar-benar instansi itu yang diundang itu memberikan masukan yang ya lebih ini lebih greget lah gitu. Mungkin itu tadi yang seperti yang telah disampaikan oleh Pak Dirjen bahwa ini hanya tahun 2022 ya,
ini kajian kerentanan 2020 ini menangkap 5 isu itu penting, itu masalah puldatan, masalah kesetaraan gender, masyarakat adat, dan tanah absente, tanah guntai, serta tadi 3R tentang kepemilikan dan pemanfaatan, tentang right, restriction, dan responsibility. Jadi kita harapkan ke depan ini menjadi bahan untuk para pengambil keputusan karena tapi gini, tadi kok kesannya ada PTSL ini begini kok belum. PTSLPM ini Bapak Ibu sekalian ya, jangan langsung kita berpikir jadi hak gitu ya. Di PTSLPM ini kan sudah dibatasi ya, Mr. William. Ini memang melakukan plotting, melakukan pemetaan kepada semua bidang tanah. Disinilah kita akan tahu apa permasalahan yang ada. Oh, ada tanah ulayat. Oh, ada tanah absente kepemilikan. Oh, ada tanah ini. Tanpa kita melakukan survei pemetaan, kita nggak tahu, cuma cerita. Tapi kan itu sudah ada eviden, bukti yang akan kita angkat. Berapa besar itu sebenarnya yang itu tadi permasalahan-permasalahan absente, tanah ulayat yang belum terselesaikan. Jadi ini paling bagus, di samping tadi memang PTSLPM ini lewat dalam rangka PPRA, proyek PPRA ini, melakukan pendaftaran tanah yang akan dilanjutkan menjadi sertifikat, lebih daripada itu akan menyelesaikan segala bentuk permasalahan yang ada terkait dengan masalah tanah spasial melalui pengukuran dan pemetaannya. Jadi kita tahu. Dan saya ucapkan terima kasih lagi kepada Bank Dunia telah mensupport kita dalam, walaupun ini ya, kita cuma punya target, awalnya 4,3 juta dan berkembang menjadi 7 juta, mungkin dengan ada perpanjangan setahun sampai Oktober akan menjadi 8 juta, Mr. William. Tapi dibandingkan target yang tadi dari 126 juta, it's very oke lah, karena dia utuh mengkaji, melakukan analisa risikonya, mengaji di awal-awal proyek, terus juga di akhir dalam perjalanannya dan di akhir proyek juga melakukan kajian-kajian kerentanan, kan ini penting sekali. Ini benar-benar proyek yang utuh menurut saya, tidak hanya kalau saya bandingkan dengan PTSL RM itu kan dia langsung kejar target untuk penataan. Ini bagus sekali. Jadi semua masyarakat yang rentan ini dapat kita bisa kelola permasalahannya melalui PTSLPM ini dengan salah satu mekanismenya adalah kajian KKS ini, kajian kerentanan sosial ini. Dan ini kita harapkan tidak berhenti di sini, kita akan mengiringnya langsung untuk suatu kebijakan yang lebih baik lagi. Saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih kepada semua pihak dari Bank Dunia, dari PMU, PAS, dari Bapak Ibu dari universitas, baik yang offline maupun yang mengikuti secara online, atas waktu, kesempatannya, dan buah pikirannya selama ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Sekdirjen, juga selaku Direktur PMU. Penutupan tadi juga mengakhiri pertemuan kita pada hari ini. Bapak Ibu, terima kasih untuk kehadirannya. Bapak Ibu yang ada di online melalui Zoom meeting, dan Bapak Ibu yang hadir secara on-spot di Hotel Trimada ini. Terima kasih sekali lagi. Sedikit pengumuman, habis ini akan ada isoma. Dan isoma sih istirahat. Kita langsung makan siang di depan ruangan ini. Ada makan siang bersama. Nah setelah itu bagi Bapak Ibu yang ingin kembali ke asalnya silahkan. Ya, asalnya kan masihnya banyak, asalnya kan ada yang dari Bappenas, ada yang dari Kementerian BPPN gitu kan. Tetapi untuk Bapak Ibu, teman-teman PAS, kemudian PMU, sehabis isoma makan siang kita akan melanjutkan dengan agenda internal terkait tentang evaluasi akhir dan analisa dampak, legasi dokumen dan materi FJRM. Jadi untuk Bapak Ibu PAS dan PMU tetap akan ada di sini sampai nanti pukul 4 atau 5 sore. Tapi untuk Bapak Ibu yang lain, terima kasih sekali lagi kami ucapkan, dan luar biasa. Sampai berjumpa lagi di pertemuan-pertemuan yang ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.